Halo Sobat Gen F, balik lagi di Genki Generasi Spoky. Kali ini kita ngundang narasumber dari Sobat Gen F. Katanya dia punya pengalaman, punya cerita horor. Langsung aja kita ngobrol sama orangnya. Dengan Kapita namanya. Hai. Jadi gimana Kak? Awal mulanya bisa ngelihat, bisa ngerasain tuh gimana tuh? Coba. Dari kecil sih. Awal pertama kali banget kayaknya seinget gue ya. Itu waktu itu gue jalan-jalan ke daerah puncak. Waktu itu bareng sama bokap gue, nyokap gue. Karena itu gue masih kecil. Itu tuh seinget gue di acara kantor bokap gue gitu kan. Terus nginep di salah satu villa gitu. Terus dateng ke villa itu masih terang, masih agak siang gitu kan. Cuma gue di situ lihat ular besar banget. Ular kadut kali. Nggak dong, kalau kadut itu kayak ular kadut itu apa ya? Ular kadut, masa nggak tahu ular kadut? Nggak tahu. Ya udah lanjut. Ular, pokoknya ular kayak besar gitu. Oh gede. Iya. Cuman yang lihat gue doang. Kapita doang. Jadi gue kayak ngadu ke nyokap, bu ini ada ular gitu gede banget gitu kan. Tapi nyokap gue nggak, maksudnya nyokap gue karena mungkin pura-pura kali ya. Jadi kayak oh iya udah biarin aja gitu kan. Dah terus habis itu dari situ tiba-tiba ya udah hilang aja gitu tuh ularnya. Hilang. Terus pas malamnya itu di kegiatan yang sama, di waktu yang sama, itu sekali-kalinya itu pertama kali ya gue lihat sosok kayak gitu. Jadi itu gue masih kecil. Sosok apa? Jadi waktu itu kan gue tidurnya tuh di bawah gitu, kayak di bawah gitu. Terus gue di sebelah sini, nyokap gue di sebelah sini, dan sebelah gue itu jendela gede gitu, tapi nggak ditutup, maksudnya nggak ada gordennya gitu. Nah, terus pas gue tidurnya ngadep ke jendela, itu gue lihat sosok nenek-nenek. Oh nenek gayung. Nenek enggak dong, nggak mau gayung soalnya. Nenek. Terus dia itu mukanya ya nenek gitu, pucet gitu kan. Ciri-cirinya nenek-nenek apa? Rambut putih. Ya, kayak gitu, rambut putih, muka keriput gitu kan. Pucet banget tapi, pucet banget gitu. Dan dia tuh kayak gitu. Senyum. Gitu. Cuman giginya tuh kayak ompong. Kayak enggak, taring-taring gitu. Oh, taring-taring gitu. Jadi enggak cuma taring dua gitu, kayak taring-taring gitu. Terus rambutnya basah. Dia tuh kelihatannya basah gitu, kayak kelihatan basah gitu. Udah dia tuh berapa lama di situ, maksudnya kayak ada beberapa menit gitu di situ. Karena pas gue ngadep ke sini masih ada. Terus gue ngadep ke sini lagi masih ada. Terus gue enggak ngomong sih sama aja. gue. Jadi kayak ya udah gitu, gue tidurnya begini akhirnya, ngadep ke sana, ngadep ke jendela, tapi gue begini. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa gue nggak berani tidur di deket jendela sampai sekarang. Alasannya gitu, karena takut ada. Ya, itu takut ada yang kayak gitu. Gitu. Sampai sekarang pun gue nggak berani tidur di dekat yang ada jendelanya. Gitu. Walaupun ada gordennya gue tetap takut. Iya. Gitu, itu awalnya sih. Itu awal mula Kapita bisa ngelihat itu. Seingat gue di situ ya, posisinya waktu itu. Setelah abis ngelihat nenek-nenek itu, ada ngelihat apa lagi? Setelah beberapa hari kemudian atau? Enggak ada sih. Itu selangnya jauh sih abis itu. Bisa gue ngalamin kayak gitu lagi tuh sekitaran SD. SD. SD kelas, kalau nggak salah kelas 5. Kelas 5. Itu waktu itu gue itu abis operasi amandel. Oh, abis operasi. Di salah satu rumah sakit
besar di Jakarta. Terus itu tuh gue waktu itu kamarnya itu kan gue sama salah satu pasien satu lagi gitu kan. Kamarnya satu, cuman berdua, isinya 2 gitu. Nah, terus waktu itu gue emang posisinya tuh udah tidur, udah ngantuk, terus gue tidur, itu udah habis operasi gue. Habis operasi, lagi dirawat inap di situ. Dan gue posisinya tuh sendiri, gue sama si anak ini, karena yang di samping gue anak-anak gitu kan, cuma berdua doang di kamar itu, lagi berdua doang. Jadi keluarga kita tuh lagi nggak ada, lagi keluar semua. Udah nih, ya udah, terus kayak pas gue tidur, kok kayak berasa di lus-lus gitu, kayak di Ada yang megang gitu. lus gitu, tapi lusnya tuh pelan-pelan gitu, kayak disayang kan sih, kayak dilus pelan-pelan gitu. Terus gue agak buka mata dikit nih. Ngintip. Terus? Kok nenek gue ya, terus apa namanya? Gue pikir itu nenek gue kan datang, tapi gue mikir lagi, jam segini nggak mungkin lah dia datang ke sini. Lagi pula dia itu nggak pernah yang rambutnya digerai gitu. Soalnya waktu itu gue liat tuh nenek-nenek rambutnya lumayan panjang gitu kan. Terus ya udah gue nggak mikir itu apa-apa, karena elusannya itu bener-bener kayak berasa dilus manusia gitu loh. Nah, cuma besoknya nyokap gue cerita kalau di malam itu ada yang ngelus-ngelus gue pas gue lagi tidur. Dilihat di depan pintu, kan pintunya ada kaca kecil gitu kan biasanya kalau di rumah sakit. Terus dia lihat gue dielus-elus sama si nenek-nenek itu gitu. Nenek itu. Karena emang nyokap gue juga kayak gue kayak gini keturunan sih. Oh, nyokap juga bisa ngeliat kali ya. Bisa. Terus udah nih itu di rumah sakit itu pertama kali gue kayak gitu lagi. Nah, terus besoknya masih di rumah sakit itu karena gue masih dirawat inap di situ. Gue tadi gue bilang pintunya ada kaca kecil gitu kan. Ada kacanya. Terus waktu itu di malam hari juga, itu lagi nggak ada nyokap gue juga, gue lagi nggak ditungguin siapa-siapa. Nah, gue lihat ada suster yang pakai baju bener-bener baju suster yang dulu gitu, maksudnya yang ada ininya topi gitu. Oh, topi suster. Tapi kotor. Tiga. Kotor. Kayak lusuh gitu loh. Kayak lusuh gitu. Terus muka susternya nggak terlalu kelihatan, tapi kelihatan banget kalau itu agak pucat ya. Pucat. Terus bajunya ya lusuh gitu, ngerti, kayak bajunya udah kuning kotor gitu. Udah bukan kayak suster yang saat itu ada di rumah sakit itu untuk merawat gue gitu. Beda, maksudnya bajunya tuh modelnya beda, warnanya juga hampir beda gitu kan. Beda. Terus ya udah terus gue cerita kan sama nyokap gue itu apa ya sister, gitu kan. Itu apa ya gitu. Terus nyokap gue bilang di sini memang kamu semenjak kamu di sini dirawat di sini memang kamu ditengokin sama banyak orang. Banyak. Bukan orang. Ditengokin sama banyak itu gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin mereka tahu gitu kalau gue sebenarnya bisa ngelihat mereka juga. Tapi nyokap lu santai ya berarti ya? Ya mungkin karena emang udah sering lihat juga, jadi ya udah gitu. Maksudnya nggak panik gitu. Iya. Mungkin kelihatannya juga si sosok ini bukan yang jahat gimana sih gitu. Iya. Jadi kayak mereka cuman ya udah lalu-lalang aja. Cuman yang nenek-nenek ini doang yang kayak mau ngelus-ngelus gue gitu. Mungkin ya katanya dulu sih gitu. Jadi semenjak gue dirawat di situ beberapa hari, banyak yang lalu-lalang untuk lihat gue nih kayak nengokin lah bahasanya. Nengokin gue tuh ada beberapa gitu. Maksudnya nenek tadi sama suster tadi gitu. Iya. Kayak gitu sih. Ini kan lagi cerita horor, jangan diketawain dulu, Mbak. Kita nanti ada lucu-lucunya. Baik. Lanjut. Terus setelah
pengalaman lihat nenek-nenek itu ada lihat apa lagi? Jadi nggak kayak setiap tahun gue lihat atau ngerasain sesuatu gitu ya. Cuma semenjak semenjak semakin gede, semakin dewasa, yang tadinya cuma kayak ya udah bisa lihat doang gitu. Setelah dari ngelihat makhluk segitu banyak tuh Kak, apa makhluk apa lagi yang pernah dilihat yang paling serem deh? Yang paling serem ada nggak? Yang paling serem. Sebenarnya udah pernah gue ceritain sih di episode sebelumnya. Cuman ada lagi sih. Waktu itu gue di rumah cuma sama adik gue dua, nenek sama bokap gue. Nyokap gue lagi di kampung. Itu gue umur berapa ya? Kayak kuliah deh. Oh, udah kuliah. Udah kuliah. Terus waktu itu ceritanya gue sama adik-adik gue naik motor bonceng 3. Boti. Patungan bensin itu kayak Gak gitu. jauh sih, deket dari rumah. Ngambil uang ke ATM. ATM-nya tuh di deket salah satu gor. Dekat rumah gue ada salah satu gor. ATM-nya tuh di kelurahan, kecamatan kelurahan ya? Kecamatan. Ya. Ada ATM, terus di sini ATM, terus di sini ada kayak gang kecil gitu. Kayak bisa buat buat akses masuk ke dalam gedung ininya apa? Kecamatannya. Terus di situ juga kayak ada sapu, pel gitu-gitu segala macam kan. Nah, di situ pas itu adik gue yang masuk ke ATM. Gue nunggu kan di luar. Di depan. Gue nunggu di depan. Tapi gue ngeliatnya ke arah ATM ya. Maksudnya gue nggak ngeliat ke arah situ. Cuman akhirnya gue tahu di situ ada apa-apa. Setelah gue mau cabut dari situ, gue sempat lihat ke arah situ. Di ekor mata gue, pas gue lihat ke sana, itu ada apa namanya ya? Mbak Kun. Mbak Kun. Itu tapi size-nya tuh nggak normal. Maksudnya gede gitu. Size-nya nggak normal. Nggak, gue waktu itu belum lihat mukanya kayak apa kan. Jadi kayak cuman tinggi gitu. Cuman rambutnya panjang banget. Udah gue kayak ngelirik dikit, hantu gitu kan. Salah lihat kali, gue bilang gitu kan. Ke diri gue sendiri dalam hati gitu. Udah akhirnya gue sama adik gue pulang. Udah nih nyampe rumah, kita siap-siap tidur segala macam. Udah adik-adik gue udah pada tidur. Nah gue belum tidur nih, gue belum bisa tidur. Karena rasanya tuh nggak nyaman banget. Kayak lo diliatin sama sesuatu, diperhatiin, diliatin, bener-bener kayak diintimidasi gitu. Bener-bener ini gue takut banget. Perasaan gue itu kayak gila ini takut ada apa ya gitu kan. Kayak gitu. Terus gue udah mulai mau berusaha tidur nih. Lagi ya gini. Terus pas gue udah hampir tidur gitu ya, hampir merem, hampir tidur. Pipi gue rasanya kayak digini. Gitu, digini. Udah, terus abis itu agak nyesek gue, agak nyesek. Cuman ininya nggak berhenti. Kayak apa ya? Berasanya kayak ada rambut tapi banyak gitu di sini. Soalnya waktu itu seingat gue dikuncir, gue tidur dengan posisi dikuncir. Jadi nggak mungkin rambut gue tiba-tiba ada di sini kan, gitu. Terus udah, habis itu gue hilang kesadaran, gue nggak tahu gue ngapain. Oh tidur kali. Gue pikir kan gitu kan. Cuma gue hilang kesadaran, cuman habis itu gue gue tahu kalau gue tuh ngapain. Gue lihat bokap gue masuk, gue lihat adik gue teriak-teriak apa segala macam. Gue denger gitu mereka kayak gimana. Gue lihat tuh mereka ngapain gitu. Cuman gue nggak bisa. Ya udah gue nggak bisa. Gue kayak ya udah gitu. Gue nggak bisa. Nggak bisa gerak. Bukan nggak bisa gerak. Gue bergerak. Gue bergerak. Cuma gue nggak bisa ngeluarin apa yang mau gue omongin. Gitu. Kayak itu posisinya masih tiduran. Posisi gue nggak tahu gitu posisi gue ngapain ya. Cuman gue berasa kayak
tangan gue ya gue gerak, cuma gue nggak tahu gue ngapain. Nah terus besok paginya adik gue cerita, kalau kemasukan. Iya. Air. Iya terus kemasukan apa tuh kata dia? Karena kesurupan itu. Oh, kesurupan. Yang tadi gue lihat. Kunti. Karena sebelum gue hilang kesadaran itu, gue lihat sosoknya selihat-lihat itu. Serem banget mukanya. Sebelum hilang sadaran tuh? Iya, gue kayak. Berarti pas mau tidur dong? Iya, pas gue lagi gini, terus gue ngeliat itu dulu, baru gue hilang kesadaran. Bentuknya gimana? Maksudnya gue nggak bisa ngendaliin diri gue gitu. Bentuknya gimana tuh Kak? Serem banget sih, maksudnya mukanya kayak yang hitam Dia gitu. dia berdiri apa? Di sini gue. Terus gimana bentuknya? Mukanya agak hitam gitu, terus mata agak kayak banyak ininya. Luka. Gitu. Terus matanya waktu itu gue agak lupa ya. Bukan yang mata yang putih gitu. Kayak biasa tapi agak ada darah-darahnya gitu. Darah. Terus size-nya gede kan, gue bilang tadi agak. Otomatis mukanya juga gede dong. Normal, iya agak nggak normal ya. Terus ininya panjang-panjang banget. Oh. Gitu. Gue liatnya gitu ya. Ininya kukunya terus panjang banget pokoknya. Terus ada gue bilang, lu ngamuk-ngamuk gitu kan, lu ngamuk-ngamuk. Akhirnya karena nyokap gue gak ada, telepon. Adik gue nelpon nyokap gue. Nyokap gue, bu ini kakaknya, gitu kan. Terus kata adik gue dibaca-bacain kayak Al-Fatihah dan segala macam gitu, ayat kursi dan lain-lain. Dikasih minum juga yang ada doanya. Udah deh, habis itu gue udah langsung kayak tidur aja sampai besok paginya gitu. Cuma besok paginya, wah badan gue kayak berasa apa ya? Kayak berasa hancur banget. Lu tau gak sih kayak tenaga lu tuh udah bener-bener habis. Bener-bener kayak apa ya? Lemes deh, untuk bangun aja tuh nggak bisa gue setelah besok paginya. Oh, gara-gara kesurupan itu. Terus adik gue sempat cerita juga. Apa? Tapi ini lebih ke konteks sih sebenarnya. Setelah gue kesurupan, pas gue lagi kayak gitu, itu adik gue bilang, dia nanya sama gue. Kan gue ketawa tuh, habis gue hilang kesadaran, gue ketawa kenceng banget, kata adik gue gitu. Terus dia nanya, Kak, lu kenapa gitu kan? Tapi dia lu nanya gitu? Iya, pas gue udah kayak gitu, disenggol tapi gue, Kak, lu kenapa gitu kan, sambil marah-marah. Udah nih, terus gak lama, kata dia selang berapa menit gitu, bibir dia jontor, gede. Adik lu? Iya, bibir adik gue tiba-tiba langsung kayak gede jontor gitu, aneh banget. Terus dia foto kan, dia foto pas gue udah sadar, pas gue udah tidur lagi, dia selama gue kayak gitu, gue kesurupan itu, dia masih kayak gitu bibirnya, gede gitu bibirnya, kayak apa ya, kayak kena kayak sapi, kayak kena lebah gitu gimana sih? Oke, disengat lebah. Iya, gede gitu beneran kayak jontor. Tapi ininya doang. Atasnya doang. Terus kata dia, iya gue kayak berasa diginiin. Sama lu? Bukan, enggak. Gue enggak gitu. Gue enggak giniin dia, tapi berasa diginiin kata dia. Pas dia nanya ke gue, "Kak, lu kenapa?" gitu. Soalnya nadanya kayak nada orang marah. Nah, gue mikir kan, wah kayaknya bukan gue nih yang gitu. Soalnya bisa bener-bener langsung sampai gue liat fotonya, bener-bener sampai langsung kayak jontor gitu. Aneh banget. Gue bilang, kenapa lu digigit ini kali nyamuk? Nyamuk kecil segitu. Nyamuk apaan? Terus udah diobatin dong, pasti dong. Iyalah, maksudnya kayak gue nggak tahu ya itu ngobatinnya kayak gimana, soalnya pagi-paginya udah biasa aja. Udah normal. Udah normal. Nah, terus setelah gue
sadar terus gue tidur. Adik gue yang kecil kan bisa juga. Bisa lihat juga. Bisa juga. Kata dia tuh karena gue teriaknya kenceng banget sampai tetangga di luar tuh denger. Kata apa namanya? Kata nenek gue, dia paginya tuh sempet keluar, terus tetangga gue nanya, kenapa sih ini semalam teriak-teriak gitu kan? Iya, pas malam itu setelah gue sadar terus gue tidur, karena teriakan gue kenceng, itu kata adik gue manggil teman-temannya si sosok ini juga yang sebangsa sama dia. Karena di dekat rumah gue tuh, di depan rumah gue ada, di dekat sekolah ada, di samping rumah gue ada. Jadi kayak mereka tuh pada ngumpul gitu. Ya udah, terus dia bilang sama nyokap gue, tolongin gini gitu. Udah sih. Itu salah satu yang menurut gue yang paling serem. Sosoknya lumayan gak bisa gue lupain sih. Itu paling serem. Apa ada lagi? Ya, setelah yang itu pas kuliah sih. Cuman itu ceritanya udah gue ceritain. Gue liat kayak oh iya. genderuwo sih lebih tepatnya. Oh, genderuwo. Gede banget sih itu. Apa ya? Kalau kesurupan berarti Mbak Pita pernah ya? Kesurupan. Kalau kesurupan pernah nggak? Ya itu tadi. Selain di situ kayak misalnya di sekolah gitu. Gak cuma sekali sih sebenarnya. Di luar gitu, di luar rumah. Iya, pernah. Nggak cuma sekali sebenarnya kayak gitu. Karena kalau menurut orang pintar, gue itu adalah tipe yang magnet. Menarik. Ya, dan gue itu apa sebutannya? Apa? Iga bolong. Iga bolong. Iga bolong. Apa itu iga bolong? Jadi ya bisa kayak gitu tuh udah masuk, udah keluar gitu. Iya. Kenapa bisa disebutin gitu? Karena tadi menarik gitu ya. Iya, akhirnya kayak gue menariknya kayak gitu-gituan gitu. Kalau di tempat-tempat yang ramai gimana tuh Kak? Kalau ngelihat cuek aja? Ya mau gimana lagi? Maksudnya kalau di tempat yang kayak gitu terus kita kayak menunjukin kalau kita lihat sesuatu, ya orang lain mungkin bisa takut gitu. Iya sih benar. Better ya udah di ini sendiri aja. Gue nggak yang kayak gue liat ini. Jadi diem aja ya, mending. Terus kalau Kapita percaya nggak sih kalau ada penglaris gitu? Ini pakai tumbal gitu-gitu. Gue sih waktu itu sempat, gue nggak tahu ya ini adalah suatu penglaris atau bukan, atau ini cuma kayak petunjuk kalau di tempat ini ada penglarisnya gitu. Waktu itu gue sempat makan, udah lama sih, itu gue SMA lah kalau nggak salah. Gue makan di salah satu kayak pecel ayam pinggir jalan gitu, yang tendaan gitu. Gue makan, gue pesen makanan sama minumannya. Yang datang kan minumannya dulu nih. Minumannya dulu. Cuma minuman gue itu pas datang ini loh, apa namanya? Pas dibikin gak masalah, gak ada apa-apa. Pas dianterin juga gak ada apa-apa. Terus tiba-tiba ada laler hijau gede banget. Laler hijau tuh kayak segede gini lah, gede gitu. Itu gak cuma satu. Banyak. Sekitar 3 kalau nggak salah. 3. Terus ya udah dong, gue nggak mau minum itu. Gue langsung kayak minta ganti airnya. Pas gue lagi tunggu airnya sama makanannya dateng. Kan tendanya itu yang ketutupan yang di apa namanya ya? Yang di bagian luarnya aja. Jadi bagian sebelah sananya itu nggak ketutup, nggak kebuka. Jadi di bagian sananya kebuka. Di bagian sana tuh ada pohon gitu. Terus pas gue nggak sengaja lirik ke sana, itu ada sosok bentuknya sih nggak terlalu, mukanya gue nggak terlalu jelas ngeliat apa, tapi bentuknya tuh kayak candy. Kayak apa? Kayak candy. Candy. Permen. Pocong. Oh. Iya.
Tapi ngintip gitu, cuma ngintip doang gitu kan. Di balik pohon itu. Iya, cuma gini doang. Terus gue kaget lah. Buset apaan tuh gitu kan. Gue pikir dari gedung yang itu, gedung kan ada gedung di sebelah sana. Di sebelah sana. Gue pikir dari sana kan. Tapi ternyata dia tuh kayak ya udah cuma gini-gini doang. Gitu. Gerak-gerak kanan. Iya, nggak kayak yang gini-gini, tapi gini. Terus berapa lama-lamanya gini, gitu. Jadi kayak dia ngintip-ngintip gitu, kayak pengen lihat ada apa sih gitu kan. Terus gue kan di saat itu gue makan sama nyokap gue juga. Gue udah gak nyaman lah kayak gitu kan. Udah tadi gitu. Minuman gue masuk laler hijau 3 gede-gede. Terus habis itu gue ngeliat kayak gituan depan gue ngomong lah sama nyokap gue. Kayaknya aneh nih tempatnya. Bisik-bisik tapi pergi aja deh, gak enak gitu. Vibes-nya juga gak enak gitu. Jadi bukan tempat yang berasa nyaman aja buat makan di situ gitu. Karena si itunya juga ganggu gitu. Nah, gue mikir mungkin itu ada salah satu, gue nggak tahu itu adalah pengarisnya atau itu adalah penghuni situ. Penghuni situ atau itu pengarisnya atau itu petunjuk kalau di sini tuh ada kayak gitunya gitu. Iya. Cuma gue juga ada kemarin gue nggak berapa yang lalu gue makan makanan yang bener-bener kayak orang-orang tuh rame banget makan di situ. Tapi kalau di sana rame banget. Katanya enak kalau makan di sana enak. Cuma waktu itu adik gue bawa pulang, dibawa ke rumah. Terus kata gue rasanya kayak gini ya, aneh banget gitu. Terus rasanya ya udah gitu doang, gitu bukan yang kayak spesial banget gitu kan. Dan gue kayak bingung aja, kok bisa orang-orang se-hype itu sama makanan ini gitu loh. Sama makanan ini sampai ngantri-ngantri panjang apa segala macem. Oh, gue tahu tuh makanan apaan. Pas gue coba, aneh banget kayak gini doang. Itu biasa aja. Iya, maksudnya kenapa bisa sampai kayak gitu? Gue nggak ngerti ya. Mungkin karena emang marketingnya bagus ya kan. Cuma kenapa dibawa pulang gak enak gitu loh. Bisa jadi. Ya, biasanya kan kalau tanda-tanda yang ada sesuatunya kan kalau dibawa pulang gak enak atau dibawa pulang. Kalau dibawa pulang apa ya? Jadi lembek, jadi benyek gitu-gitu biasanya gitu sih. Tadi kan kakak ceritanya yang di luar-luar aja tuh. Kalau di daerah dari sini ada nggak Kak di tempat kita ini? Di sini? Ada. Apa sosoknya? Ada. Dia itu sebelum gue ditutup, sekarang kan gue udah nggak bisa rasain, gue nggak bisa lihat. Tapi kalau ngerasain kayaknya masih agak sedikit bisa sih. Untuk lihat udah nggak bisa ngeliat sosoknya lagi. Cuma pas gue awal-awal masuk sini masih bisa. Gue ditutupnya tuh setelah gue masuk sini. Nah, gue sempet lihat di sini di ruangan ini. Di sini? Di ruangan ini. Di ruangan ini ada anak kecil, cewek. Tapi dia nggak ini sih, maksudnya nggak serem. Nggak serem. Lucu. Nggak lucu juga, maksudnya kayak ya udah anak kecil biasa gitu. Cuma nggak serem. Dia lebih ke sering ngajak main aja gitu. Oh, suka ngajak main. Nah, gue kan kadang suka sholatnya di ruangan ini kan. Di salah satu ruangan yang ada di dalam ruangan ini. Kadang kalau misalnya gue sholat, habis gue sholat, gue lagi berdoa gitu misalnya. Ini gue dilus-lus sama dia. Suka di itu ya, ngajak main. Suka kayak di apa ya? Gemblok. Dilus-lus dipegang gitu. Terus kadang gue juga kalau lagi kerja di ruangan yang itu, ya dia juga suka kayak ngetok-ngetok ke jendela sebelah luar gitu. Jadi kayak ngajak main ya, ngajak main gitu. Ya anak kecil ya.
Kalau manfaatnya Kak, ada nggak? Kalau manfaat ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu, ngerasain Ada gunanya gitu maksudnya? Heeh. Ada nggak gunanya itu? Keuntungannya ada nggak? Keuntungan buat gue sih enggak ya. Nggak Tapi ada. kalau manfaat ke orang lain mungkin masih ada. Apa? Waktu itu gue, karena gue sesensitif itu sama suara gitu kan. Ada suara dikit pun gue langsung bangun gitu kalau misalnya gue tidur. Nah cuman waktu itu sempat ada kejadian di rumah gue. Itu gue kemasukan lagi. Pas Kerasukan. gue lagi tidur, kerasukan lagi. Tapi kali ini kerasukannya sama makhluk yang ada di rumah sebelah. Itu Tetangga berarti. ya tetangga. Itu wujudnya Mbak Kun. Itu wujudnya Mbak Kun. Terus gue itu kata adik gue, karena gue tidurnya bareng sama adik gue kan. Kata adik gue tuh ketawa kenceng banget. Tapi abis itu udah nggak lama, ketawanya sebentar, tapi kenceng. Kenceng banget. Nah, abis itu langsung berhenti, terus gue langsung sadar. Bangun lah gue kan. Gue bangun. Terus gue bangun, gue mau minum, gue keluar kamar, gue ambil air. Terus gue tuh kayak ngelihat ada asap di depan rumah, di depan rumah. Terus akhirnya gue keluar kan, gue ke pintu depan. Terus gue ngintip ke rumah sebelah gue, tetangga gue. Di situ itu udah asap banyak banget, udah bener-bener kayak ya pokoknya kayak asap kebakaran gimana sih gitu. Udah terus, banyak. Iya, terus gue langsung bangunin lah bokap gue. Itu rumah sebelah, kenapa? Gue bilang gitu kan. Lihat itu banyak asap, gue bilang gitu kan. Udah, akhirnya bokap gue ketok pintu keluar tetangga gitu kan. Bener aja. Di situ ada tinggal kakek-kakek, emang udah tua, terus kayak ya udah sendiri, nggak sendiri sih, dia tidur di tempat dia sendiri. Terus gue nggak ngerti ya kenapa, mungkin ada pikiran untuk suicide kali ya. Jadi dia kayak mau ngebakar dirinya gitu. Astaga. Iya, dan emang udah nyala, udah nyala, itu api udah nyala, udah banyak asap juga di rumah itu. Di kamarnya dia lebih tepatnya, udah banyak banget, itu udah asap semua isinya. Kalau misalnya gue kata bokap gue, kalau misalnya kamu gak bangun, udah habis sampai ke rumah kita kan. Iya, bisa jadi. Iya, nah kenapa yang masukin gue itu adalah Mbak Kun yang dari sana? Ya karena dia lihat itu. Karena iya dong. Lihat Mbak itu apa? Lihat si kakek-kakek ini melakukan hal-hal seperti itu, harusnya ya itu reminder lah, maksudnya kayak ini loh gimana, karena dia makhluk kayak gitu, dia nggak bisa, mungkin dia nggak bisa nyentuh apapun gitu kan. Jadi, dia Mbak Pita jadi how to tell everybody gitu loh, ini mau ada kebakaran nih, tolong ngebangun gitu. Mungkin caranya itu salah satunya gitu. Ini Mbak Pita yang nentuin ya. Iya, jadi gue lah yang akhirnya jadi media untuk kayak tolong kasih tahu ke orang-orang, jangan sampai rumah kalian kebakaran gitu. Oh, untungnya itu ya, ada juga untungnya. Iya, salah satunya gitu. Jadi cukup sekian ya cerita dari Mbak Pita nih, menarik sih. Buat jadi contoh gue juga, buat jadi pelajaran. Kita harus harus tetap mempercayai adanya makhluk. Iya. Dan tidak boleh mengusik satu sama lain. Tapi nggak usah takut juga sama kayak gitu. Nggak boleh takut juga. Ya udah, oke, cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih udah nonton Genki. Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena itu penting, bro. Udah. Assalamualaikum. Dadah.